Ini selaku Ketua Himpunan Pengusaha kami dan juga Himpunan Pengusaha Toli Kalimantan. Kalau sudah tempat dengan hormat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir tempat ini dalam rangkaian kegiatan seminar pemberdayaan kemitraan masyarakat dengan BUMDes dan kampus Universitas Madako dan Kementerian Pendidikan RI. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala Desa bersama seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua di bidang kemahasiswaan, yang saya hormati moderator dalam hal ini juga yang memfasilitasi kegiatan ini, ada penyerahan bantuan dari Kementerian Pendidikan, yang saya hormati Ketua BPD bersama jajarannya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan hari ini mungkin saya juga sering tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, tapi dalam posisi waktu itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu saya sering tampil di masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi pemilu. Nah, ini memang suasananya juga pemilu dan pilkada. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian belum mengetahui bahwa saya ini sudah purna dari KPU. Alhamdulillah kalau di KPU itu saya bertugas itu selama 10 tahun, 2 periode. Jadi bicara persoalan problem pemilu, bicara dari A sampai Z itu, kalau saya bicara berjam-jam pun saya bisa lakukan karena 10 tahun. Nah, namanya kalau barang sering dilakukan itu ya pasti tidak tahu apa yang mau dibicarakan tahu semua. Nah, kali ini konteksnya berbeda. Saya setelah purna dari KPU memilih jalur profesi itu jalur profesi bisnis, dan memang agak unik. Kebiasaan mantan penyelenggara pemilu itu setelah purna dari KPU itu memilih jalur politik, tapi saya memilih jalur lain karena bentuk pengabdian itu bukan hanya di jalur politik tapi jalur bisnis juga menjadi tempat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Kades memberikan ruang kepada saya untuk memberikan sedikit semacam informasi yang sifatnya bermanfaat terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Toli, khususnya di Desa Pani. Nah, saya kira kita di Toli itu meskipun apapun profesinya kita, kalau bahasanya itu apapun makannya pasti minumnya air putih. Jadi apapun profesinya kita di sini baik pengabdi dalam bentuk penyelenggara di tingkat desa, tapi juga kita punya pekerjaan sambilan yaitu bertani. Dan sekira yang hadir di tempat ini semua punya lahan. Nah, kita ketahui bersama bahwa Toli adalah salah satu daerah pertanian. Yang pertama. Yang kedua, Toli itu bahasanya orang yang tamu, termasuk tamu saya dari luar kadang ke Toli itu, kalau pernah datang ke Toli pasti ngomong Toli itu surga. Karena kenapa? Misalnya makanan sayur-sayuran masih dalam bentuk masih segar, kemudian ikannya masih hidup langsung dibakar, makanya Toli adalah surga. Artinya mengibaratkan kalau kita mengatakan bahwa Toli adalah daerah pertanian, seandainya kita berandai-andai, seandainya ranting kering itu dilempar ke tanah kemudian bisa tumbuh, akan tumbuh di Toli. Berarti kita kaya, itulah potensi kita. Nah, potensi itu hari ini itu yang kita tidak maksimalkan. Nah, potensi kita adalah pertanian. Nah, problemnya adalah bahwa sama dengan apa yang saya sampaikan tadi malam pada saat saya menghadiri seminar yang dilaksanakan oleh Himpunan Pemuda Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Toli itu saya sedikit menggambarkan, dan itu juga saya gambarkan. Bahkan dalam gambaran saya itu pada saat sesi tanya jawab itu ngomong Pak Wakil Bupati Kakanda Sule ini setelah menceritakan apa yang dia gambarkan itu, justru saya tak salah bicara dan gagal fokus.
Karena kenapa? Ada hal yang menarik yang selama ini kita tidak pernah bayangkan, kita tidak pernah tergambarkan di benak kita. Kemudian saya coba gambarkan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa menghadapi persoalan masyarakat itu memang dibutuhkan semacam kapasitas keilmuan, kemudian itu memang harus dilakoni, harus dijalani. Nah, saya fokus saja persoalan masuk pada dunia pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hari ini pasti punya petani semua dan punya lahan. Nah, pertanyaannya hari ini termasuk Pak Kades tadi saya tantang, Pak, sekarang hari ini kita coba potensi yang ada di Desa Pangi hari ini coba dimaksimalkan. Sisa dicoba didata. Di sini cocoknya petani menanam apa? Tanaman itu berbagai macam tanaman itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek itu seperti apa? Contoh misalnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau sayur-sayuran dan buah-buahan jenisnya apa? Nah, saya tantang, saya bilang, saya berani sedang ngomong sekarang hari ini. Saya hadir di dunia seperti ini ngomong. Sekarang seluruh petani hari ini silakan menanam. Dan itu kita dorong. Makanya saya ada 2 lembaga yang hari saya gunakan untuk melakukan sosialisasi adalah lewat HIPKA, Himpunan Pengusaha Korp Alumni HMI, itu punya jaringan nasional terbentuk seluruh Indonesia. Kemudian saya hari ini juga membentuk organisasi lokal sebagai wadah melakukan pembinaan, kemudian melakukan edukasi kepada petani, karena ini butuh wadah ini, namanya Himpunan Pedagang Toli-Toli Kalimantan. Nah, himpunan ini fokus untuk melakukan pembinaan, mendorong kepada masyarakat untuk melakukan menanam, kemudian urusan pasar serahkan ke kami. Karena kenapa? Keluhan masyarakat yang kita temukan itu banyak petani kita hari ini, petani hortikultura hari ini menanam, justru kadang pembelinya tidak ada, atau kadang harganya tidak sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, itu saya coba jawab. Nah, itu yang saya sampaikan tadi malam. Bahkan dia cocokkan Pak Wakil Bupati sampaikan begini, Pak Suleman, saya ketemu salah satu pedagang yang ada di Toli-Toli di kilo 1 itu ngomong, penghasilannya dalam sebulan itu 40 juta. Apa yang dikirim ke Kalimantan? Cuma 2 jenis. Yang pertama itu banyak jenis, tapi yang lebih banyak dikirim itu cuma 2, lemon Cina, kemudian alpukat, dengan tambah yang lain apa semua. Itu penghasilannya disampaikan Pak Wakil itu 40 juta per bulan. Artinya saya pun mendengarnya, hari ini belum saya jalani, tapi baru saya mau jalani menuju ke situ karena sudah terbuka pintu-pintu pasar itu. Saya pun mengatakan yang mendingan saya jadi pebisnis seperti itu daripada saya menjadi ketua KPU. Kalau ketua KPU gajinya 12 juta 1 bulan, tapi resiko tingkat pekerjaannya tinggi, ya kalau bertani tidak perlu kita berpikir, bangun tidur, tiba beli, kirim. Tidak perlu berpikir, tidak perlu kita pusing. Nah, hari ini itu yang kita coba dorong Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sampaikan sama tadi Pak Kades bahwa saya setelah melakukan perjalanan safari bisnis ke Kalimantan, itu keterakan menunjukkan sebatik, tapi jaringan kita menyebar di semua kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian kita menyeberang ke Kalimantan Timur, dan hari ini kita akan menyambut namanya IKN, Ibu Kota Nusantara. Pertanyaannya adalah bahwa hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, sudah akan berpindah, dan kemarin sudah dilaksanakan upacara 17 Agustus. Nah, pada saat berpindah IKN, itu disampaikan bahwa salah satu penyangga komoditi pangan untuk IKN itu adalah Sulawesi Tengah. Dan untuk daerah pertanian itu ada di Toli-Toli. Pertanyaannya hari ini adalah apakah Bapak hari ini siap untuk menyambut itu atau akan menjadi penonton? Nah, kalau mau jadi penonton ya nikmati saja. Tapi kalau hari ini Bapak harus mengambil peran dalam dunia bisnis, ya cukup Bapak hari ini menanam saja, urusan bisnisnya kami. Kita berbagilah. Kalau Bapak menanam hari ini, urusan pasarnya urusan kami. Makanya saya ngomong, sudah berani ngomong. Saya bilang berapapun Bapak produksi urusan. Nah, berkenaan dengan tema hari ini, berkenaan dengan produk yang akan di launching adalah produk gula merah.
pertanyaan saya sampai sama Pak Kades tadi, sekarang kalau bulan hari yang harganya hari ini pusing, nanti saya yang beli. Karena saya dapat pasarnya. Yang kedua, hari ini lembaga himpunan pedagang toli-toli Kalimantan ini juga melakukan semacam edukasi dan pembinaan, karena kita bukan hanya mengurus persoalan bisnisnya, tapi juga kita organisasi ini punya kemanfaatan terhadap sesama. Makanya kita juga melakukan pembinaan. Nah, ke depan program kami itu kami akan melakukan namanya desa percontohan atau desa binaan. Nah, mungkin kalau misalnya disingkang kami salah satu desa hari ini mau dijadikan desa binaan lembaga kami akan siap untuk itu. Tapi kita berbagi peran. Artinya kami dorong petani untuk menanam, kemudian kami yang hari menyiapkan pasarnya. Bahkan apakah kerjasama itu dalam bentuk kerjasama personality atau kelembagaan, dua-duanya kita bisa lakoni, kita jalani. Misalnya di sini hari ini saya menggambarkan teknis ya. Misalnya ada di desa itu namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini itu organisasi yang mengelola ekonomi desa. Nah, pertanyaan hari ini, apakah BUMDes hari mau bekerjasama dengan kami? Tugasnya BUMDes hari ini adalah dorong masyarakat yang ada di Pani untuk menanam. Kemudian setelah menanam, yang beli itu adalah BUMDes. Kemudian BUMDes itu jualnya ke kami. Nah, kamilah yang hari ini yang kemudian kami yang akan pasarkan. Nah, sistem kerjasamanya bisa kerjasama hari bagi hasil, atau misalnya hari ini kita beli mudah sendiri. Tapi kalau bagi hasil ya saya kira keuntungannya banyak dapat ke BUMDes. Itu tawaran. Bahkan ketakutan kita hari misalnya jangan pas 5 hari beli kemudian tidak dibayar. Nah, saya bisa menggaransikan saya punya aset. Itu bentuk kita mendorong kepada petani, sama dengan sampaikan tadi malam oleh Wakil Ketua DPR Pak Jemi. Setelah saya presentasikan menggambarkan, Pak Jemi sampaikan Pak Sulaiman berhasil memprovokasi Pak Wakil Bupati, karena Pak Wakil langsung juga mau tertarik untuk berbisnis. Nah, tadi malam semalam di acara di HIPMI. Itulah bentuk-bentuk tawaran kami, dan saya ingin menggambarkan persoalan pasar yang ada di Kalimantan. Setelah saya melakukan kunjungan ke sana, kemudian saya coba mengecek Bapak sekalian. Saya teringat dengan salah satu sahabat Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dalam penyebaran Islam. Saya tidak tahu namanya sahabat Rasulullah. Pada waktu itu ada yang saya tidak tahu apakah yang menerima sahabat kita di Madinah disebut kaum Ansor, kemudian yang hijrah itu kaum Muhajirin. Yang jelas pada waktu kaum yang ada di Madinah itu menyampaikan, seluruh sahabat-sahabat kita, sahabat Rasulullah yang berhijrah, yang punya harta berikan kepada saudara kita yang hijrah, bahkan yang punya istri 2-3 ceraikan kemudian bisa dinikahi oleh saudara kita. Nah, itu dilakukan. Tapi ada salah satu sahabat Rasulullah, waktu saya lupa namanya, itu dia pedagang saudagar besar di Mekah, tapi pada saat mereka hijrah kan tidak bisa dibawa hartanya. Kemudian dia diberikan harta, kemudian yang dijanjikan itu dia tidak mau menerima. Apa bahasa beliau? Beliau menyampaikan bahwa cukup tunjukkan saya di mana pasar, ya kan? Nah, pada saat pergi ke pasar kemudian ditunjukkan, dan kelak sahabat Rasulullah itu akan menjadi pedagang yang kaya raya kembali, kemudian dia membiayai perjuangan Rasulullah. Nah, ini saya coba praktek pada saya ke Tarakan. Pada saya ke Tarakan saya praktekkan. Jadi waktu itu saya ke Tarakan itu ketemu dengan wali kota Tarakan, Pak Dr. Herul, itu wali kota periode 2019-2024, kemudian dia maju kembali ini. Itu sempat saya ceritakan. Setelah itu besoknya apa saya lakukan? Tiap hari saya ke pasar, jalankan ke pasar. Apa yang saya lakukan? Saya cek itu harga-harga yang ada di pasar, mulai dari tomat, rica, kemudian labu, kemiri, kemudian sagu. Pokoknya seluruh yang ada di toli-toli itu yang dijual di situ. Saya cek, dan 4 pasar yang ada di Tarakan saya cek semua harganya. Apa yang terjadi? Saya di luar dugaan saya bahwa ternyata selisih jauh harganya. Saya tidak bocorkan rahasia, cuma satu rahasia produk yang saya bocorkan supaya Bapak tertarik untuk menanam. Sagu, tadi saya ke pasar. Saya masih tanya harga di pasar itu, masih dia jual 35.000 satu basong. Di Sumbolan. Itu harga ecer itu di pasar. Kemudian di sana saya tanya harganya berapa satu basong, 150.000. Selisihnya kan jauh. Itu baru satu item produk.
jangan dibocorkan semua. Karena yang sampai Bapak hari ini juga mau jadi petani, juga mau jadi bisnis. Terus saya di mana? Saya hari ini mau jadi petani nggak bisa. Postur fisik saya ini punya lahan luas, mertua saya. Kalau cuma 10 hektar punya lahan itu. Tapi kan saya tidak bisa bertani. Makanya saya tidak bocorkan semua. Sekarang lebih Bapak fokus menanam, urusan harga, urusan pasar, urusan kami. Itu satu item. Yang kedua, setelah saya pulang, saya sering ngomong gini, jangan hanya habis cerita. Sama dengan hadis saya di tempat ini, saya tidak mau bercerita dengan Bapak habis cerita. Makanya saya langsung nantang kepala desa, mau enggak kita kerjasama, supaya tidak ada sia-sia saya datang ke sini, ya kan? Nah, contoh misal Bapak Ibu sekalian, saya tidak bocorkan harganya, tapi ada satu jenis sayur-sayuran hari ini itu begitu mudah dan jangka pendek kita bisa tanam. Dan saya tanam berapa ton pun saya bisa beli. Karena biasanya kalau kita punya halaman di kampung itu, kalau istri kita atau siapa punya menanam sayur itu ada bibitnya itu dilempar, itu tumbuh labu. Coba labu, udah tumbuh labu kan? Nah, labu hari ini Bapak saya tanam di sini. Kalau ada yang menanam labu, berapa ton pun saya carikan pembeli. Semangka, contoh lagi, semangka kemarin Bapak Ibu sekalian, ada namanya Pak Nur di desa Kecamatan Galan itu sempat mengirim video semangka ke grup Hipneti. Ada grup kami buat itu, grup perdagangan, itu ada juga semua mungkin kepala desa dengan itu videonya saya kirim ke grup kerukunan keluarga Totol di Kalimantan itu langsung 4 orang yang ingin membeli, cuma satu yang bisa lain. Kenapa? Cuma hanya 2 ton yang dia panen. Yang mau minta ada yang 3 ton, ada yang 4 ton, sampai 5 ton. Yang cuma satu yang bisa dia. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Itu baru satu kota yang ada di Kalimantan, baru Tarakan. Nah, pertanyaan hari ini, sebutkan Bapak jenis sayuran-sayuran apa, buah-buahan apa, komoditi apa hari ini yang bisa ditanam di Pangi, urusan barang, urusan pasar, urusan kami. Jagung pun bisa. Bahkan saya jagung kemarin itu ada dari salah satu teman saya, letting saya, itu tinggalnya di Kompleks Masjid Jami. Sekarang dia di Sebatik, menikah salah satu kepala desa di sana. Kemudian sudah lama sana, bahkan sudah punya anak sampai polisi itu minta pas memang kirimkan saya contoh jagung kongkol. Kemudian saya coba lempar pasarnya ke Malaysia, ke luar negeri, ya kan? Bahkan kemarin sempat dia tanya, Pak Sulaiman, cingkes itu berapa harganya? Kalau saya tidak salah, Bu, 85. Saya bilang kirim kemarin, kita contoh saya kirimkan 200 kilo, saya beli 95. Bayangkan Pak, pasaran sekarang. Artinya pasar hari terbuka. Sudah tepat apa yang dilakukan, yang diprogramkan oleh Pak Kades, bahwa hari ini kita tidak boleh ketinggalan kereta, kita tidak boleh ketinggalan semuanya, bahkan persoalan dunia IT kita bisa luar biasa hari programnya, website semua orang bisa akses. Jadi kalau bisa akses nanti, ya saya juga kalau sudah bisa diakses orang, ya saya juga tidak bisa ngambil semua anunya sini. Tapi tidak apa-apa. Yang penting untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tolo, khususnya Desa Pangi. Karena kalau ingin mensejahterakan masyarakat, tidak perlu kita jadi penguasa, tidak perlu kita jadi siapapun boleh untuk kepentingan masyarakat. Itulah barangkali gambaran yang saya coba gambarkan karena waktu kita singkat. Karena bahkan saya dalam dunia bisnis, pedagang komoditi pangan ini pemula, tapi kalau mau cerita berjam-jam boleh diskusi. Karena banyak yang saya ceritakan, tapi waktu yang batasi kita, lebih bagus nanti kita sesi tanya jawab, kemudian apa yang ada di kepalanya bapak-bapak berkenan apa yang saya sampaikan. Kemudian kita eksekusi, karena ada pepatah yang saya pahami itu pepatah itu sangat penting untuk kita aplikasikan. Pepatahnya begini, kalau ada ide realisasikan, hilangnya ide karena menunggu-tunggu. Dan kebanyakan kita hari ini kalau ide selalu menunggu, sedikit lagi, akhirnya tidak laksanakan. Pada ide itu harus langsung dilaksanakan, waktu eksekusi. Itu maunya sekarang saya hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Pak Kades, kepada Adinda saya di Sabuta untuk mengundang saya bisa berbagi dengan masyarakat petani yang ada di Desa Pangi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada